Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam rekan-rekan di tempat. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Arbitrase dan ADR yang beranggotakan 1. Fajar Kurniawan, 2. Abdul Azizul Ghufar, 3. Panji Rahmat Darmawan, 4. Isra Muhammad Al-Azzukruf, 5. Ahmad Wahyu Widiana, 6. Himawan Suryanto, yang akan membahas materi arbitrase tradisional internasional dan arbitrase nasional. Arbitrase tradisional internasional. Arbitrase internasional adalah bentuk utama penyelesaian sengketa internasional antara bisnis dari berbagai negara, serta antara investor asing dan negara. Arbitrase internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang dianggap sebagai arbitrable, istilah yang cakupannya bervariasi dari satu negara ke negara. Tetapi itu termasuk sebagian besar sengketa komersial. Hukum acara arbitrase internasional. Proses persidangan arbitrase internasional pada hakikatnya sama dengan proses persidangan di pengadilan perdata, yakni memberi kesempatan pada pihak pemohon dan termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya di hadapan arbiter atau majelis arbitrase terkait dengan sengketa di antara mereka agar dapat diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut. Proses arbitrase internasional. Tahap pertama, memulai proses arbitrase. Tahap kedua, penunjukan arbiter atau majelis arbitrase. Tahap ketiga, sidang pertama. Tahap keempat, jawab jinawab tertulis dan pembuktian. Tahap kelima, pembuktian dengan saksi. Tahap keenam, hearing atau evidentiary hearing. Tahap ketujuh, penyampaian kesimpulan. Macam-macam lembaga arbitrase internasional. 1. Singapore International Arbitration Center. 2. The International Center for Settlement of Investment Disputes. 3. WIPO Arbitration Center. 4. International Chamber of Commerce. 5. The London Court of International Arbitration. Arbitrase nasional. A. Pemohonan arbitrase. B. Penunjukan arbiter. C. Proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan. A. Permohonan arbitrase. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disetujui kedua belah pihak. Sebelum berkas permohonan dimasukkan, pemohon harus lebih dulu memberitahukan termohon bahwa sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Surat pemberitahuan ini wajib diberikan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 tentang Arbitrase Pasal 8 Ayat 1 dan 2. Informasi yang harus tertuang dalam surat pemberitahuan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Pasal 8 Ayat 1 dan 2, yaitu A. Nama dan alamat lengkap pemohon dan termohon. B. Penunjukan klausula arbitrase yang berlaku. C. Perjanjian yang menjadi sengketa. D. Dasar tuntutan. E. Jumlah yang dituntut apabila ada. F. Cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Dan G. Perjanjian tentang jumlah arbiter atau jika tidak memiliki perjanjian ini.
Pemohon dapat mengajukan jumlah arbiter yang dikehendaki dan harus dalam jumlah yang ganjil. Penunjukan arbiter ini juga dapat diserahkan kepada ketua BANI atau melalui pengangkatan ketua pengadilan negeri, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dari pendaftaran dan pemohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI. Hal ini dilakukan oleh pihak yang memulai proses arbitrase alias pemohon. Penyerahan permohonan ini juga disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan administrasi, meliputi biaya administrasi sekretariat, pemeriksaan perkara, arbiter, dan sekretaris majelis. Setelah permohonan diterima dan pembayaran dilunasi, permohonan akan didaftarkan ke dalam register BANI. Permohonan akan diperiksa untuk kemudian ditentukan apakah perjanjian arbitrase cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk melakukan pemeriksaan sengketa tersebut. Penunjukan arbiter. Forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter atau arbiter tunggal atau majelis. Hal ini berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Jika diinginkan cukup arbiter tunggal, pemohon dan termohon wajib memiliki kesepakatan tertulis mengenai hal ini. Pemohon mengusulkan kepada termohon sebuah nama yang akan dijadikan sebagai arbiter tunggal. Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak usulan diterima tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Lanjutan yang di atas, karena jumlah arbiter harus ganjil, arbiter yang ditunjuk oleh dua belah pihak harus menunjuk seorang arbiter lagi untuk menjadi arbiter ketiga, yaitu akan menjadi ketua majelis. Jika dalam kurun waktu 14 hari belum mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan negeri akan mengangkat arbiter ketiga dari salah satu nama yang diusulkan salah satu pihak. Sementara itu, apabila satu pihak tidak dapat memberikan keputusan mengenai usulan nama arbiter yang mewakili pihaknya dalam kurun waktu 30 hari sejak termohon menerima surat, maka seorang arbiter yang telah ditunjuk salah satu pihak menjadi arbiter tunggal. Putusan arbiter tunggal ini tetap akan mengikat dua belah pihak. Syarat-syarat arbiter cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai keluarga saudara atau semeda sampai ada derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau lain atas putusan arbitrase, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Kemudian ke C, pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pada prinsipnya pemeriksaan perkara arbitrase melalui 3 tahapan, yaitu A. Tahap persiapan pra-pemeriksaan, B. Tahap pemeriksaan atau penentuan, C. Tahap pelaksanaan. A. Tahap persiapan pra-pemeriksaan adalah tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna sidang pemeriksaan perkara. Tahap persiapan antara lain meliputi 1. Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis. 2. Penunjukan arbiter. 3. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon. 4. Jawaban surat tuntutan oleh termohon. 5. Perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase. B. Tahap pemeriksaan, penentuan, yaitu tahap mengenai jalannya sidang pemeriksaan perkara, mulai dari awal pemeriksaan peristiwanya, proses pembuktian, sampai dijatuhkannya putusan oleh arbiter. Sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang, batas pemeriksaan sengketa adalah 180 hari terhitung sejak majelis atau arbiter ditetapkan. C. Tahap pelaksanaan,
yaitu tahap untuk merealisasi putusan arbiter yang final dan mengikat. Tenggang waktu yang diperlukan sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang, batas maksimal pemeriksaan sengketa adalah 180 hari, terhitung sejak majelis atau arbiter ditetapkan. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga dari apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berikut kami sudah cantumkan daftar pustaka dari penjabaran presentasi kami. Jikalau ada kekurangan, saran, atau kritik, bisa disampaikan di kolom komentar. Akhir kata, sekian dan terima kasih.